Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sikni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa sampai saat ini kita diberi suatu kenikmatan yang tiada taranya. Nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, teman seprofesi, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, pada kesempatan sore ini di mana kita memasuki bulan suci Ramadan di penghujung bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, jangan disia-siakan oleh kita untuk menumpuk dan menambah amal ibadah kita di bulan ini. Bulan suci Ramadan merupakan bulan 1000 bulan, di mana bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadirannya memang sangat luar biasa, ditunggu oleh kita semua sebagai umat muslim yang ada di seluruh dunia. Pada kesempatan sore ini, saya akan membahas tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya keluarga yang berbahagia. Kalau kita kaitkan dengan ilmu manajemen, di mana manajemen itu ada sekumpulan orang-orang yang bekerja sama, yang melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, tentunya di sini keluarga merupakan salah satu bagian terkecil, tetapi sangat penting peranannya dalam kita bergaul dan berperanan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam suatu keluarga di mana kita dipimpin oleh kepala keluarga, yang kita nanti dalam ilmu manajemen ada top manajemen yang memberikan suatu fungsinya, berfungsi sebagai perencanaan, dan tentunya di sini fungsi-fungsi akan berjalan mengalir ke seluruh anggota keluarga kita untuk menuju keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya diawali dengan adanya pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis ataupun hanya sekedar urusan syahwat semata. Tetapi dalam pernikahan terdapat amanah yang diikat atas dasar agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menikah dengan pasangan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang yang musyrik, meski menarik dan berparas cantik. Dan ini telah diatur dan telah termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 2
berakidah yang benar, beribadah yang taat, dan berakhlak mulia menjadi ciri utama keluarga yang agamais. Kesalehan suami dan istri akan memudahkan dalam mendidik anak-anak kita nanti. Jika kesalehan telah terbentuk, keluarga bahagia kekal hingga akhirat, insya Allah yang akan menjadi tujuan kita until jannah dapat tercapai. Agama yang kokoh menjadi landasan tegaknya 3 pilar penting dalam keluarga. Yang pertama, pilar humanis. Hendaknya keluarga dengan memenuhi kebutuhan diri manusia sebagaimana manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki dimensi jasmani, tentunya juga rohani. Tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan jasmani pun merupakan aspek yang terpenting di dalam pembinaan keluarga yang bahagia. Di dalam Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri seperti pakaian. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dan hakikat pakaian bisa berfungsi sebagai perhiasan untuk menutup aurat, serta dapat melindunginya dari panas serta dingin di cuaca kita. Begitu indah bahasa Al-Quran dalam mendorong manusia agar memberikan yang terbaik untuk pasangan. Keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tentunya yang menjadi harapan kita, bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Dan di sini jelas, sebagai kepala keluarga, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, istri dan anak-anak. Sehingga pernyataan di dalam surat Al-Baqarah juga menerangkan di mana lindungilah keluargamu dari api neraka. Dalam penerapan yang saya katakan manajemen yang terkecil yaitu keluarga kita, ada kepala keluarga, ada seorang ibu istri di sini, dan juga ada anak-anaknya. Bagaimana hak dan kewajiban antar anggota keluarga bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pilar keluarga bahagia yang kedua tentunya di sini yaitu hierarkis. Dalam agama Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam urusan muamalah termasuk berkeluarga dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan. Disinilah pentingnya hierarki. Sebagaimana di dalam hierarki kepemimpinan, di dalam hierarki manajemen yang sering kita pelajari, keilmuan di manajemen, mendelegasikan dengan tugas-tugasnya. Siapa bertanggung jawab ke siapa, dan kita harus melaporkannya kepada siapa. Istri bertanggung jawab akan segala pelaksanaan aktivitas di dalam rumah tangganya kepada suaminya. Demikian halnya anak juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah didelegasikan orang tuanya kepada anaknya. Tentunya di sini suami menjadi seorang pemimpin akan istrinya. Istri tetap harus patuh kepada suaminya selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya suami juga harus adil, tidak boleh menzolimi dan juga menyakiti hati dan perasaan istrinya. Hierarki dalam keluarga
bukan tirani suami atas istri, tetapi bagaimana dari seluruh anggota keluarga, dari seorang kepala keluarga, suami terhadap istrinya, istri terhadap suami, juga tanggung jawab terhadap anaknya, itu harus tetap bisa berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing. Pilar hierarki diperlukan untuk mengantar keluarga agar tetap berada di jalur yang benar, terhindar dari api neraka. Nah, di dalam ilmu manajemen juga kita tahu di situ ada fungsi manajemen, di mana ada perencanaan, di mana di situ juga ada yang namanya koordinasi, pengorganisasian yang kita wujudkan di dalam keluarga, yaitu komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan tentunya ada pelaksanaan bagaimana perintah dari suami, bagaimana kewajiban dari seorang istri dan anaknya terhadap kepala keluarga, dan ini termasuk dalam pelaksanaan manajemen keluarga. Jika pelaksanaannya memang sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, insya Allah akan tercipta suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir, yaitu pilar yang ketiga, dalam mencapai suatu keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Pilar yang ketiga di sini ada harmonis. Keluarga bahagia harus dibina dengan harmonisasi antara suami sebagai kepala keluarga, istri, dan juga anaknya, biar tetap terjaga harmonisasinya. Jika pelaksanaan dan harmonisasi terjalin dan tetap dilaksanakan, bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik, bagaimana ajaran bisa diterapkan, bagaimana pengajaran dan pembelajaran untuk membekali anak-anak kita telah dilaksanakan oleh seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang baik, insya Allah akan melahirkan juga anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi kebanggaan buat kepala keluarga, juga seluruh anggota keluarga kita. Semua bisa terlaksana, dan bagaimana memaintain, bagaimana untuk memberikan suatu kontrol terhadap segala pelaksanaan yang ada di aturan keluarga, dengan memupuk rasa cinta dan kasih sayang karena Allah dan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hubungan yang harmonis dan tetap terjaga. Tentunya kita mengacu kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran yang menjadi pedomannya, yang mengajarkan agar suami memperlakukan pasangannya dengan sangat baik. Ketika ada seorang yang bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan tidak mencintainya lagi, itu juga kita harus ingat bahwa kita yang menciptakan keluarga bahagia yaitu kita sendiri. Dan kita harus tetap kepada janji setia kita yang sudah menjadi suatu kesepakatan di dalam akad pernikahan. Kita harus mengingat kembali